Pagi anak-anak kelas 9, hari ini kita akan memulai kembali materi kita, pembelajaran kita walaupun lewat online ya PJJ, tetapi memang kita tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran agama Kristen, kita mau bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini kami memulai pelajaran agama Kristen yang pertama Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kelas 9, Tuhan berikan hikmat, akal budi, kepintaran sehingga setiap materi yang akan disampaikan mereka boleh mengerti, mereka boleh pahami, bukan hanya sekedar tersimpan di dalam memori pikiran tetapi dapat mengubahkan sifat dan sikap anak-anak kelas 9 menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai pelajaran kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak kelas 9, Mem mau kasih informasi karena materi yang akan disampaikan adalah video bahkan PowerPoint. Nanti ditakutkan kalau kalian tidak mencatat, nanti takutnya tiba-tiba video kalian hilang atau apa. Jadi sekarang siapkan alat tulis kalian. Setiap materi yang Mem sampaikan, penjelasan-penjelasan harap ditulis. Ya, untuk anak kelas 9, setiap materi yang Mem sampaikan harap ditulis sehingga nanti kalian akan tahu ketika ulangan apa, semuanya ada di dalam catatan itu. Baik, kita akan mulai materi kita yang pertama. Semua boleh dipersiapkan alat-alat tulisnya ya. Ya, materi pertama kita adalah tentang perjalanan sejarah gereja. Ya, setiap orang mungkin taunya gereja itu berupa bangunan, gereja itu hanya orang-orang yang di dalamnya melayani, gereja itu hanya orang-orang yang ada di dalamnya. Tetapi kita mau lihat perjalanan sejarah gereja, apakah Tuhan yang mendirikan gereja atau seperti apa. Nah, kalau kita mau lihat perjalanan gereja itu begitu panjang ya. Mulai dari mungkin kalau kalian membaca sejarah-sejarah bagaimana kekristenan itu masuk ke Indonesia itu begitu panjang perjalanannya. Dan kita juga akan belajar sejarah gereja, bagaimana bisa terbentuknya kata gereja. Ya, jangan lupa catatannya disiapkan ya. Yang pertama, apa itu gereja? Gereja di dalam bahasa Portugisnya ditulis dengan igreja. Igreja, ya. Igreja artinya sekelompok domba yang dipimpin seorang gembala. Sekelompok domba yang dipimpin seorang gembala. Jadi gereja itu digambarkan bagaimana ada gembala yang memimpin domba-domba. Bagaimana domba-domba ini tidak berkeliaran kemana tanpa ada kandang, tetapi gembala ini memimpin kumpulan-kumpulan domba-domba, sekelompok domba-domba. Kalau kalian suka menonton film-film tentang binatang-binatang, itu bagaimana gembala itu tidak posisinya berdiri di belakang, tetapi di depan. Ketika gembala berjalan, maka domba-domba pun akan mengikuti gembalanya. Nah, oleh sebab itu di dalam bahasa Portugis dikatakan bahwa gereja itu adalah sekumpulan, sekelompok domba yang dipimpin seorang gembala. Jadi gereja itu bukan terpecah-pecah, tetapi ada pemimpinnya dan ada orang-orang yang dipimpin. Nah, kita kembali juga di dalam Alkitab bahwa ternyata kata gereja itu di dalam Alkitab itu ada dua bagian ya. Di dalam perjanjian lama, PB di sini adalah perjanjian baru, PL perjanjian lama. Di dalam Alkitab kita itu dibagi menjadi dua ya, PB dan PL, perjanjian baru dan perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, kata gereja ditulis dengan eklesia. Eklesia, ek dan kolelea. Kalau sebelumnya ya, di anak-anak kelas 9 sebelumnya tuh saya jelaskan satu persatu. Di sini karena kita waktunya singkat, jadi saya jelaskan sekilas ya. Kata eklesia, ek itu keluar, dipanggil keluar. Jadi eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Jadi kata gereja itu tidak berbicara orang-orang yang hidupnya benar selalu dan ada di gereja, tidak. Tetapi kata gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya Yesus yang ajaib. Jadi kalau kita menganggap di gereja itu hanya orang-orang yang benar saja boleh masuk ke dalam, itu salah. Karena kata gereja sendiri adalah orang-orang yang dipanggil keluar.
Orang-orang yang tadinya hidup dalam dosa, orang-orang yang tadinya hidup di dalam ketidakbenaran, orang-orang yang tadinya melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi mereka dipanggil keluar, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, dan mereka berjalan menuju kepada terangnya yang ajaib, yaitu Yesus Kristus. Itulah gereja. Jadi gereja tidak berbicara di dalamnya hanya orang-orang yang kudus, orang-orang yang benar, orang-orang yang tidak berdosa yang boleh masuk, tidak. Tetapi gereja di sini adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, dari sesuatu yang tidak berlayak, dari sesuatu yang tidak benar, dipanggil menuju kepada terangnya Yesus yang ajaib. Dan dalam perjanjian lama ditulis dengan kata Kabal Yahweh, yang artinya umat kudus Allah yang telah dipilih dari segala bangsa di muka bumi untuk menjadi umat kesayangan Tuhan. Ya, Kabal Yahweh. Ingat, dalam PL Kabal Yahweh, dalam PB Eklesia. Kabal Yahweh juga sama, memiliki arti umat kudus Allah yang telah dipilih dari segala bangsa di muka bumi untuk menjadi umat kesayangan Tuhan. Ingat, bukan kita loh yang memilih. Bukan kita yang memilih, saya jadi pengikut Yesus karena pilihan saya. Memang mungkin sangat besar engkau punya pilihan. Tetapi dikatakan umat kudus yang telah dipilih Allah. Makanya kan ada lagu, kita dipilih dari segala bangsa. Jadi Tuhanlah yang memilih kita. Tetapi respon kita, apakah ketika Tuhan memilih kita, kita mau buka hati atau tidak? Nah, di sini maka dikatakan dalam PL dan PB, kata gereja Kabal Yahweh dalam PB, dalam PL maksud saya perjanjian lama Kabal Yahweh, dan dalam perjanjian baru yaitu Eklesia, ya. Selanjutnya, definisi gereja secara umum dapat disimpulkan bahwa persekutuan orang percaya yang dikuduskan untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan. Jadi gereja itu ada persekutuan. Kalau sekarang gimana dong Mem, gereja online seperti ini? Apakah tetap dikatakan gereja? Ya, meskipun mungkin online. Persekutuan orang percaya. Di rumah engkau tidak beribadah sendiri. Ada papa mamamu, ada adik kakakmu. Itu persekutuan. Persekutuan itu berbicara lebih dari 1-2 orang bersekutu, di situ Tuhan hadir. Jadi persekutuan orang percaya yang dikuduskan untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan. Jadi saya mau katakan, gereja itu tidak berbicara gedung. Gereja itu tidak berbicara bangunan. Tetapi gereja itu berbicara persekutuan orang yang percaya. Meskipun gereja itu besar, megah, wow, pokoknya luar biasa. Tetapi tidak ada persekutuan orang yang percaya di dalamnya. Semuanya mungkin hidup semaunya, tidak ada persekutuan, tidak mengikuti pimpinan dari gembala yang sebagai pemimpin, hidup semaunya. Itu bukan gereja. Tetapi gereja berbicara persekutuan, adanya kesatuan hati orang-orang percaya yang dikuduskan untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan. Ya, sejarah gereja awal, kalau kalian baca di dalam kitab perjanjian baru ya, Kisah Para Rasul, yaitu tentang awal mula pertama kali terjadinya peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Ya, bagaimana ketika Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tinggallah di Yerusalem dan aku akan mencurahkan rohku kepadamu. Karena ketika engkau penuh dengan Roh Kudus, maka engkau akan punya kuasa. Nah, kita lihat tiga tanda turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kalian nanti baca ya Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Yang pertama adalah gemuruh angin, lidah-lidah nyala api, para rasul berkata-kata dalam berbagai bahasa. Yang anak-anak kelas 9 mau jelaskan, para rasul berkata-kata dalam berbagai bahasa. Kalau kalian baca dalam Kisah Para Rasul, rasul-rasul ini berbicara dengan bahasa lain loh. Berbicara dengan bahasa-bahasa yang bukan bahasa mereka, tapi bahasa orang lain. Dan kebetulan ketika mereka berbicara dalam berbagai bahasa, orang-orang yang mengerti bahasa mereka itu ada di situ dan menyaksikan mereka penuh dengan Roh Kudus. Sehingga kita boleh lihat ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang langsung bertobat dan dibaptis. Itu luar biasa. Itu awal mula pertama. Awalnya ada gereja, 3.000 orang bertobat, percaya kepada Tuhan dan dibaptis. Lalu selanjutnya,
Tadi seperti Mem bilang, gereja itu tidak berbicara gedung, gereja itu tidak berbicara bangunan, tetapi gereja itu berbicara bagaimana adanya persekutuan. Di dalam Kisah Rasul juga dijelaskan tentang gereja mula-mula. Ciri gereja mula-mula di sini yang pertama berkumpul di rumah jemaat. Jadi kalau sekarang mungkin kita ibadah, ada yang masih ibadah online, kita kembali lagi ke gereja mula-mula ya, di rumah jemaat. Mungkin kalian hanya papa, mama, oma, mungkin opung atau kakak adik. Kumpul mungkin bersama-sama, adanya persekutuan, berkumpul memuji Tuhan, mendengar firman, memecahkan roti, makan bersama. Artinya apa? Saling berbagi, mengadakan perjamuan kudus, adanya perjamuan kudusnya Tuhan. Nah, ini adalah kehidupan gereja mula-mula. Apakah ini terjadi di gereja saat ini? Ya, Memo katakan ini terjadi di gereja saat ini. Kalian berkumpul di gereja ya, kalau misalnya udah offline ya, ada persekutuan di gereja, berkumpul memuji Tuhan, dengar firman, adanya mungkin kegiatan apa, mungkin habis ibadah ada makan bersama, habis ibadah ada perjamuan kudus setiap bulannya. Nah, ini pun menjadi gereja mula-mula yang menjadi teladan bagi gereja masa kini ya. Selanjutnya adanya tantangan dari dalam gereja, internal gereja. Ya, di dalam Kisah Para Rasul dituliskan kisah Ananias Safira, bahwa ternyata di tantangan di gereja, di dalam gereja itu tuh ada loh, adanya orang yang ingin mencari keuntungan sendiri. Ingat, kalau kalian baca Kisah Para Rasul, meminta baca ya, kehidupan jemaat mula-mula tuh mereka tuh tidak egois. Ketika ada orang yang memiliki kelebihan, mungkin dia punya harta banyak, dia itu selalu mau berbagi. Dia berbagi dengan orang yang kurang. Apa yang mereka punya milik bersama dibagi-bagi ya. Nah, terus yang kedua, tantangan gereja internal yang terjadi yaitu orang yang keluar masuk Kristen karena keselamatan diri sendiri dari masa penyiksaan. Mereka udahlah, saya nggak mau disiksa, saya nggak mau dapat aniaya, sehingga apa? Meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan. Perselisihan karena melalaikan pelayanan atau tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Tidak sedikit saat ini orang-orang meninggalkan gereja karena ada bentrok dengan teman pelayanannya. Oh, saya nggak setuju dengan dia, akhirnya dia meninggalkan pelayanannya. Nah, ini terjadi tantangan gereja lokal ya, gereja-gereja. Pasti mungkin banyak orang pindah gereja tuh karena ada perselisihan dengan sesama jemaat, mungkin ya sesama teman dalam youth, dalam remaja, sekolah minggu. Mungkin saya nggak mau berteman dengan dia, saya nggak nyaman di sini karena saya tidak berteman lagi dengan dia. Tetapi mau katakan, tantangan inilah yang harus kita dapat selesaikan. Ketika ada perselisihan, jangan tinggalkan, tetapi kita harus bisa menyelesaikannya. Nah, di sini kita dapat bagi menjadi dua ya, makna gereja. Yang pertama, gereja adalah persekutuan orang percaya yang dikuduskan menjadi umat kepunyaan Tuhan. Kesimpulannya ya, 2, gereja tempat berkumpul bersama, dengar firman Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Dan yang ketiga juga, gereja diberikan makna sebagai lembaga yang memiliki struktur, organisasi, dan beberapa jabatan. Seperti ada rasul, nabi, pengajar, pemberita Injil, gembala, penatua. Apakah rasul masih ada? Ya, tetapi tidak seperti zaman dahulu. Nabi ada? Ya, tetapi tidak seperti zaman dahulu ya. Penginjil banyak ya, pengajar itu guru agama Kristen, guru-guru di gereja ya, gembala, penatua. Nah, oke, kembali. Mem tidak akan panjang lebar menjelaskan ya, karena keterbatasan waktu dan kalau lama juga kuota kaliannya ya habis ya. Selanjutnya tugas. Ingat, yang pertama ini boleh dibaca ya. Jelaskan sejarah awal terbentuknya gereja. Selain dari tadi yang kalian catat, kalian bisa kembangkan dari bahasa yang tadi Mem sudah jelaskan. Ya, sejarah awal terbentuknya gereja, atau mungkin kalian mau searching di internet boleh. Ya, jelaskan sejarah awal terbentuknya gereja. Kedua, perbedaan gereja sebagai lembaga dan gereja sebagai persekutuan. Kalian harus jelaskan gereja sebagai lembaga itu tadi seperti apa maknanya ya, dan gereja sebagai persekutuan. Yang ketiga, jelaskan ciri-ciri gereja mula-mula menurut Kisah Para Rasul. Tadi sudah ada ya. Yang keempat, sebutkan 3 tantangan yang dihadapi gereja masa kini. Apa sih yang dihadapi gereja masa kini? Apa yang gereja kalian hadapi saat ini? Masalah yang dihadapi saat ini. Ya, bukan hanya masalah intern gereja, di dalam gereja. Mungkin ada masalah dari luar. Misalnya tantangannya
Ada orang yang mengusik pelayanan sehingga mereka tidak mengizinkan gereja dibuka. Nah, itu tantangan. Ya, kalian sebutkan 3 tantangan. Lalu tugas ini, kerjakan tugas kirim lewat email. Ya, diketik tugasnya. Kalau misalnya mem saya nggak punya laptop, kalian boleh tulis tangan, tapi mem minta tulisannya yang rapi, jelas mem bisa baca ya. Kerjakan tugas dan kirim lewat email edwdst@gmail.com. Dan kalau misalnya difoto, kirim lewat WA. Oke, puji Tuhan. Mem ingatkan, tugas ini sebagai nilai kalian. Belajarlah bertanggung jawab, bukan kerjakan karena terpaksa, tapi karena kalian mencintai Tuhan. Kalau kalian mengasihi Tuhan, kalian akan mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita dan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita sudah melihat materi tentang perjalanan sejarah gereja. Jadi anak-anak kelas 9 mulai wacana, mem rindu materi yang ada, kalian bisa maknai bahwa gereja itu kesimpulan dari keseluruhannya bukanlah berbicara bangunan, tetapi pribadimu. Bagaimana engkau mengadakan persekutuan ketika engkau di rumah, dimanapun engkau berada, ya. Jadi belajar materi yang diterima, disimpan baik-baik, dipahami, dimaknai, sehingga kamu dapat mengerti kenapa sih awal mula gereja itu, bagaimana sih gereja itu bisa ada, bagaimana sih, jadi kamu tahu. Oke, puji Tuhan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mem kasih waktu, hari ini hari Selasa ya. Mem kasih waktu kerjakan tugas hari Senin depan paling terlambat. Sebelum kita mulai materi kedua, tugas harus sudah masuk di hari Senin sebelum hari Selasa minggu depan ya. Semua tugas harus masuk lewat email maupun WA. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau mungkin tidak jelas materinya, boleh video call mem atau mungkin ketik WA, nanti mem akan jawab pertanyaannya. Baik, sekian pertemuan dengan pelajaran agama Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, jaga kesehatan, stay at home. Tuhan Yesus memberkati.